Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feril Ahmad dan rekan saya Ragil Ramadan Adiguna akan mempresentasikan tentang implementasi bantuan bagi pelaku usaha mikro kecil menengah oleh pemerintah sebagai penanggulangan dampak pandemi COVID-19. Pertama, pendahuluan akan berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan dari penelitian ataupun presentasi ini. Pandemi COVID-19 telah melanda pada hampir 209 negara di seluruh dunia, termasuk juga di Indonesia. Pandemi COVID-19 di Indonesia juga berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia, yang dimana perekonomian Indonesia itu banyak sekali UMKM yang terlibat, di mana UMKM memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional, karena UMKM sendiri jumlahnya sekitar 90% dari seluruh pelaku ekonomi di Indonesia. Pandemi COVID-19 ini juga memberikan dampak yang luar biasa kepada UMKM di Indonesia, yang dimana UMKM di Indonesia menghadapi beberapa masalah utama. Yang pertama, penurunan penjualan, karena penurunan dari ekonomi nasional, karena masyarakat banyak yang menahan uangnya, dan masyarakat banyak yang di PHK. Lalu dari segi permodalan, karena dari penurunan penjualan, jadi modalnya tidak berputar seperti itu. Lalu distribusi produk yang terhambat karena PSBB atau PPKM saat ini. Lalu kesulitan bahan baku karena banyak sekali juga UMKM yang mengambil bahan bakunya dari luar negeri. Lalu ada produksi barang menurun karena permintaannya yang turun dan juga kesulitan bahan baku. Dan yang terakhir ada PHK buruh akibat sepinya pembeli sejak PSBB ataupun PPKM ini dimulai karena pandemi COVID-19 ini. Dampak COVID-19 terhadap UMKM ini berdampak kepada 1.785 koperasi, lalu juga berdampak kepada 163.713 UMKM di Indonesia. Data ini didasarkan pada survei yang dilakukan oleh Kementerian UMKM dan Koperasi pada tahun 2020 bulan Agustus, di mana dampak COVID-19 terhadap UMKM ini terjadi karena ada dua hal utama, yaitu ada demand shocks dan supply shocks, ataupun dari permintaan dan juga dari supply-nya juga. Jadi dari permintaan, karena masyarakat middle up itu mengurangi belanja, jadi masyarakat menengah ke atas memilih untuk menyimpan uangnya untuk COVID-19 ini. Dan juga masyarakat middle low kehilangan daya beli karena banyak sekali seperti di PHK, lalu juga karena mereka buruh harian juga berkurang dari gajinya, lalu dari permintaan dan dari supply. Supply ada impor bahan baku yang dihentikan karena pandemi COVID ini berpengaruh kepada seluruh dunia, dan jadi kegiatan ekspor impor berkurang. Lalu ada peningkatan harga bahan baku karena impor bahan baku dikurangi. Dari 163.713 UMKM tersebut, ada 37.000 UMKM yang terdampak sangat serius, di mana 56%-nya penurunan pendapatan, di mana masyarakat di sini menyetop dari pembeliannya, dan juga masyarakat tidak mampu untuk membelinya. Lalu ada distribusi barang sebanyak 14% karena ada PPKM maupun PSBB. Lalu ada 22% dari aspek pembiayaan. Di sini aspek pembiayaan itu apabila UMKM-nya sudah masuk kepada bank, jadi mereka kesulitan untuk membayar. Lalu ada 4% UMKM terkendala bahan baku atau dari supply shocks tersebut. Maka dari itu, kami akan mempresentasikan tentang implementasi bantuan bagi pelaku usaha mikro kecil menengah oleh pemerintah sebagai penanggulangan dampak pandemi COVID-19. Rumusan masalah yang kami bawa, yang pertama, apa bantuan yang diberikan pemerintah kepada sektor UMKM sebagai penanggulangan dampak pandemi COVID-19. Yang kedua, ada bagaimana dampak COVID-19 terhadap UMKM di Indonesia, yang dimana tujuan penelitian ini adalah mengetahui bantuan yang diberikan pemerintah kepada sektor UMKM sebagai penanggulangan dampak pandemi COVID-19, dan yang kedua, mengukur dampak COVID-19 terhadap UMKM di Indonesia. Lalu yang kedua ada kajian teori. Di sini kami akan menjelaskan tentang apa sih tentang UMKM, lalu ada peran pemerintah dan teori implementasi.
Yang pertama, UMKM akan saya jelaskan secara singkat dari UU nomor 20 tahun 2008 tentang usaha kecil, mikro kecil menengah. Yang dimaksud UMKM adalah dari usaha mikro itu omsetnya maksimal 300 juta per bulan dengan aset 50 juta di luar bangunan. Lalu untuk usaha kecil omsetnya tiap bulan maksimal 2,5 miliar, lalu asetnya 500 juta. Lalu ada usaha menengah yang offset tiap bulannya itu maksimal 500 miliar. 50 miliar, maaf. Indonesia yang dinominasi oleh UMKM perlu diberikan perhatian khusus oleh pemerintah di sektor ini karena kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional sangat besar. Bisa dilihat di sini ada 64 juta unit UMKM di Indonesia yang dimana itu setara dengan 98% pelaku ekonomi di Indonesia yang self-employed. Lalu dari UMKM ini sendiri juga berkontribusi 61% terhadap PDB pada tahun 2018. Lalu untuk 97% penyerapan tenaga kerja, jadi UMKM ini sangat besar sekali berpengaruh pada masyarakat middle low karena 97% dari masyarakat di Indonesia itu bekerja di sektor UMKM. Lalu kontribusi untuk ekspor sebanyak 14% dan 52% UMKM termasuk kategori informal. Lalu UMKM di sini ada 5 sektor utama UMKM. Yang pertama ada pertanian, perikanan, perkebunan, sesuai dengan negara Indonesia yang sebelumnya ada negara agraris. Lalu ada industri pengolahan, lalu ada perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil sepeda motor, penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum, pengangkutan pergudangan dan jasa lainnya. Lalu peran pemerintah dalam penanggulangan dampak COVID-19 terhadap UMKM. Di tengah pandemi ini, peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk menanggulangi masyarakat UMKM yang terdampak di bidang ekonomi. Yang pertama, pemerintah harus mengelola arus data dan informasi agar seluruh UKM yang ada di Indonesia itu terdata dengan baik. Karena dengan bantuan BBM ini pasti harus ada datanya atau master data dari UMKM agar penyerapan dari BBM ini tepat sasaran. Yang kedua, pemerintah harus mampu mengelola kendali informasi terkait COVID-19, seperti pembuatan kebijakan PPKM, lalu juga seperti gerakan 3M, pemerintah harus proaktif dan selalu tepat dalam memberikan kebijakan-kebijakan karena itu berpengaruh sangat besar terhadap UMKM. Yang ketiga, pemerintah mengambil inisiatif mitigasi dampak sosial dan ekonomi pada masyarakat. Di sini pemerintah bertugas untuk memberikan mitigasi ataupun pencegahan agar pandemi COVID-19 ini tidak semakin lebih besar lagi dampaknya kepada masyarakat. Pada Undang-Undang UMKM 2008 tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi, ekonomi usaha mikro kecil menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan peran dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan. Yang dimana fokus isu strategisnya adalah melakukan pendataan secara cepat dan tepat, pengolahan kondisi COVID-19 pada sektor usaha dan adanya mitigasi dampak sosial. Dan seperti yang saya jelaskan tadi, pemerintah di sini harus memiliki master data tentang UMKM agar BPUM ini dapat didistribusikan dengan berkeadilan dan merata. Seperti itu. Kalau ada implementasi kebijakan yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Ragil. Silakan, Ragil. Baik. Jadi dalam sebuah definisi pada implementasi, proses implementasi itu berangkat dari awalnya itu sebuah program yang nantinya akan dijadikan sebuah kebijakan yang pada dasarnya itu membuat program tersebut memiliki misi untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Nah, seperti yang kita tahu, di sini kan tujuan dari BPUM sendiri untuk menyelamatkan denyut nadinya UMKM, karena seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Ferry, data menunjukkan bahwasanya UMKM itu memiliki porsi mayoritas bahkan sampai 97% kok kurang lebih dalam sektor usaha di Indonesia. Yang artinya UMKM dibanding dengan usaha-usaha besar seperti multinational company atau perusahaan manufaktur
itu memiliki jumlah cakupan yang lebih luas, sehingga ibaratkan sebagai sebuah tingkatan masyarakat di mana lapisan menengah dan lapisan bawah itu memiliki UMKM sebagai pendorongnya. Nah, di sini yang paling difokuskan oleh pemerintah adalah menyelamatkan bagaimana yang lapisan terluar dan yang ada di tengah ini dapat mendukung dan menyokong juga, karena kebutuhan dari masyarakat kelas atas itu juga bersumber dari UMKM. Nah, lalu kita mengacu kepada tahapan sebuah implementasi. Tahapan pada implementasi tersebut, yang pertama adalah perencanaan sebuah bangunan atau perencanaan sebuah desain, bagaimana perumusan dan perencanaan dari segi persiapan, pelaksanaan, hingga evaluasinya. Nah, itu harus disusun secara komprehensif sehingga dalam sebuah implementasi ini kembali kepada sebuah definisinya. Bisa kita lihat pada definisinya adalah kebijakan yang dibuat dengan misi. Nah, implementasi ini dibuat perencanaan sedemikian rupa agar tidak menyimpang atau agar tidak keluar dari misinya. Karena seringkali bisa kita temukan kebijakan tersebut sebenarnya bukan kebijakannya yang kurang baik, namun implementasinya yang kurang baik. Nah, kemudian pelaksanaan program didukung oleh fasilitas-fasilitas suprastruktur lainnya. Nah, fasilitas suprastruktur di sini yang saya maksud dan pada kajian yang kita buat ini juga, suprastruktur yang dimaksud itu adalah SDM yang mendorong dari kebijakan tersebut. Nah, apakah pendataannya sudah dilakukan dengan maksimal? Apakah UKM-nya sudah dibuat tracing dengan sedemikian rupa agar dapat terfasilitasi dan segala macam? Nanti mungkin bisa kita discuss abis ini. Nah, tapi yang paling penting di sini adalah pelaksanaan program ini harus didukung dengan suprastrukturnya, bukan hanya infrastruktur, karena infrastruktur tersebut sudah ada melalui kementerian-kementerian ataupun sudah ada pool dari dana yang akan dikumpulkan dan nantinya akan diberikan. Nah, kemudian adanya penjadwalan dan pengawasan. Ini juga penting karena agar uang ini ibaratkan tidak mubazir atau hanya sekedar diberikan, namun dana ini harus memiliki impact bagi masyarakat yang menerima, dan impact tersebut diharapkan tidak hanya bergantung pada hari itu aja. Dalam artian, misalkan bulan ini diberikan, pemerintah mengekspektasikan bahwasanya usaha tersebut sudah bisa mandiri atau setidaknya sudah bisa survive atas kaki tangannya sendiri. Jadi dana ini memang sebenarnya adalah sebagai stimulus saja untuk menyelamatkan dari perekonomian si UMKM itu sendiri. Ya, next. Nah, dalam pengajian secara teoritisnya kami menggunakan model implementasi Corten yang dimana di sini bisa kita lihat sendiri ada trilinguasi antara program, pemanfaatan, dan juga organisasi. Nah, di sini bisa kita lihat adanya output, tugas, dan juga kebutuhan pertuntutan berlawanan dengan kompetensi perputusan. Jadi, di sini tuh intinya adalah memiliki 3 poin, yaitu kesesuaian program dengan manfaat, itu yang kedua, kesesuaian program dengan organisasi pelaksana, dan juga yang ketiga, kesesuaian kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana. Nah, untuk kesesuaian program dengan manfaat itu adalah sesuai dengan definisi dari implementasi sendiri, bisa kita lihat bahwasanya di sini didukung dengan misi. Nah, apakah program tersebut sesuai dengan misinya? Kita bisa lihat terlebih dahulu. Nah, ternyata tepat. Kenapa? Karena dalam kondisi UMKM sendiri yang mungkin kebanyakan adalah keterbatasan akan modal, keterbatasan akan hal-hal lainnya, itu dicoba didorong oleh pemerintah, diberikan stimulus dananya untuk menyelamatkan berjalannya si UMKM itu. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwasanya kesesuaian program dengan manfaat ini sudah cukup tepat. Nah, kemudian kesesuaian program dengan organisasi. Nah, organisasinya ini siapa? Organisasinya ini bisa dibilang di UMKM sendiri memiliki sebuah kelompok-kelompok yang dalamnya bisa dikomunikasikan dengan organisasi ya atau dengan yang kita sebut sebagai organisasi pelaksana. Nah, jadi program dengan organisasi pelaksana itu bisa bersifat UMKM yang perseorangan atau UMKM yang berkelompok, karena juga ditemukan bahwasanya UMKM ini ada yang berkelompok dan tergantung dari daerah-daerah tertentu seperti itu. Nah, bisa kita lihat juga bahwasanya kesesuaian program dengan organisasi pelaksana ini bisa kita lihat menjadi hal yang sesuai, karena di samping itu juga organisasi pelaksana tidak hanya oleh UMKM-nya saja, tapi dari pemerintahnya pun ada. Nah, kemudian yang ketiga itu kesesuaian
kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana. Nah, kelompok pemanfaatnya ini siapa? Ternyata kelompok pemanfaatnya adalah pihak UMKM-nya. Nah, apakah sesuai dengan organisasi pelaksana? Jadi, selama ini pemerintah dengan UMKM melalui badan dari pemerintah itu sendiri, yang kita sebut dengan BPUM tadi, itu melakukan komunikasi dengan UMKM secara langsung. Nah, nanti dapat ditemukan di mana masalah-masalah yang sekiranya menjadi problem dalam pelaksanaan implementasi kebijakan bantuan UMKM melalui BPUM ini.